Baik, selamat siang untuk adik-adik sekalian kelas 11 IPS dan IPA. Hari ini kita akan belajar prakarya atau kewirausahaan tentang dengan tema budidaya. Itu kita mengambil tema budidaya ikan konsumsi. Nah, untuk budidaya ikan konsumsi ini kita mengambil praktek yaitu membudidayakan ikan lele. Nah, oleh karena itu di awal pertemuan ini Pak Guru akan memberikan materi, dan untuk adik-adik yang belajar daring Anda bisa mempraktikkan untuk membudidayakan ikan konsumsi sendiri di rumah. Nah, untuk penilaiannya Anda bisa nanti Pak Guru kirimkan tugas lewat Google Classroom, lalu Anda kerjakan lalu dikumpulkan kembali. Sedangkan untuk adik-adik yang belajar tatap muka, Anda bisa praktek langsung dengan Pak Guru, dan Pak Guru akan memberikan penilaian secara langsung. Oke, kita langsung saja belajar di pertemuan yang pertama, yaitu dengan topik perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama, ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Nah, karena permintaan ikan konsumsi khususnya ikan lele yang semakin meningkat menjadikan peluang usaha sangat terbuka bagi pelaku usaha pembesaran. Nah, untuk budidaya ikan ada dua. Satu, budidaya pembibitan, artinya dia membudidayakan untuk memperbanyak ikan-ikan tersebut. Sedangkan yang kedua, pembudidayaan untuk pembesaran. Kita kelas 11 IPA dan IPS kita termasuk dalam pembudidayaan pembesaran ikan. Maka oleh karena itu pembelajaran kita semester ini mengambil tema budidaya pembesaran ikan lele. Nah, sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi adalah sebagai berikut. Ya, jadi kita dalam pembesaran lele yang pertama adalah kita menaburkan benih, ya, benih-benih ikan kecil itu ke dalam kolam. Nah, maka ada beberapa sumber daya yang perlu kita butuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi tersebut. Yang pertama adalah men atau manusia, ya, men atau manusia. Yang kedua, money atau uang, money atau uang. Yang ketiga, mesin atau peralatan. Jadi manusia tentu dibutuhkan dalam hal ini mengolah, ya, dalam pembesaran ikan lele. Nah, sedangkan money berupa uang atau modal yang kita gunakan untuk membudidayakan atau pembesaran ikan lele. Kemudian mesin atau peralatan, misalnya terpal, ya, untuk membuat kolam, atau ember yang kecil untuk membuat dijadikan kolam, bisa. Nah, kemudian yang keempat adalah metode atau cara untuk kita membesarkan lele. Nah, metode-metode yang digunakan itu bisa berupa pakan, merek apa yang kita gunakan. Nah, ini cara kita untuk mengambil keuntungan dalam proses pembesaran ikan lele. Kemudian yang kelima adalah market atau pasar, ya. Maka sebelum kita mulai melakukan pembudidayaan pembesaran ikan lele, kita juga harus mempersiapkan pasar kita. Jangan sampai setelah kita membesarkan ikan lele, kemudian kita tidak punya pasar.
maka otomatis ikan kita atau komoditi produksi kita itu ya kita lelang saja, akhirnya tidak terlalu mendapatkan keuntungan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu material atau bahan-bahan yang digunakan dibutuhkan, misalnya kendaraan transportasi ya. Dalam usaha-usaha, kalau kita usaha kecil-kecilan seperti ini ya, misalnya kolam hanya satu, kita tidak terlalu membutuhkan mobil ya toh. Tetapi kalau misalnya perusahaan kita itu sudah besar, usaha kita itu sudah besar, maka otomatis transportasi juga kita butuhkan. Ini ya, material-material ini yang kita butuhkan. Oke. Dari keenam sumber daya ini yang kita butuhkan dalam pembenihan konsumsi ikan konsumsi adalah disebut dengan 6M. Kenapa disebut dengan 6M? Karena di depannya awalan katanya dimulai dengan huruf M. Nah, ini memudahkan untuk anak murid peserta didik sekalian untuk mengingat bahwa ada 6 sumber daya yang dibutuhkan dalam pembesaran ikan deli atau ikan konsumsi. Nah, perencanaan pembenihan yang berikut adalah perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, untuk kita memulai sebuah perusahaan atau sebuah usaha kewirausahaan, maka perlu kita merencanakan. Nah, perlu ada perencanaan. Nah, maka perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Ya. Yang pertama, nama perusahaan. Nah, ini penting ya. Nama perusahaan itu penting. Kenapa? Nama perusahaan itu dibuat untuk mengingatkan konsumen bahwa saya harus membeli ikan lele, maka saya harus ke Lele Jaguar misalnya nama perusahaan kita Jaguar, atau ya Lele Jago. Maka kalau untuk nama perusahaan itu mengingatkan konsumen. Jadi ini juga penting dalam sebuah perencanaan untuk kewirausahaan. Nama perusahaan itu penting. Kemudian lokasi. Lokasi ini lokasi yang dimaksudkan adalah lokasi perusahaan kita atau wirausaha kita. Nah, maka lokasi ini kita harus mempertimbangkan. Artinya bahwa lokasi itu harus dekat dengan pasar, ya, dekat dengan sumber daya yang kita butuhkan. Nah, misalnya air, ya toh, atau pasar. Nah, ini harus dekat dengan material. Lokasi ini harus dekat dengan material atau pasar. Nah, sehingga untuk meminimalisir pengeluaran dalam perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah komoditi yang digunakan. Nah, komoditi ya misalnya kita membudidayakan ikan konsumsi. Nah, ikan konsumsi. Tetapi komoditi yang digunakan kita komoditi apa? Misalnya kita ikan lele. Nah, padahal ada banyak komoditi yang lain. Misalnya ikan mujair, ikan nila. Kemudian kalau kita di sini bisa juga loan. Sejenis ikan yang lain. Kenapa kita harus memilih komoditi ikan lele? Karena mungkin perawatannya tidak terlalu ribet, modalnya kecil. Ini juga kita perlu perhatikan. Kemudian peminatnya banyak, walaupun murah, tetapi kalau tidak ada peminatnya, maka ini juga menjadi penghambat. Maka komoditi yang digunakan juga harus dipertimbangkan. Kemudian konsumen yang dituju. Apakah konsumen yang dituju ini apakah? Bayangan kita dalam perencanaan ketika selesai saya membesarkan pada usia panen, maka apakah ikan itu dikonsumsi sendiri atau dipasarkan kepada masyarakat? Ini juga harus dipertimbangkan. Kalau misalnya hanya untuk kita sendiri, maka mungkin hanya sedikit saja yang diberikan. Jika tidak, maka akan kita merugi. Tetapi untuk
masyarakat umum itu juga harus dipertimbangkan. Apakah masyarakatnya banyak, ya, maka dibudidayakan itu seukuran masyarakat yang peminat atau konsumen. Jika tidak, maka mubazir. Kemudian pasar tujuan. Nah, pasar tujuan juga harus ya dipertimbangkan. Misalnya kalau sudah tidak ada, maka kita punya tujuan ya. Misalnya kita merebut pasar yang ada di hotel-hotel ya, atau di supermarket. Nah, ini tujuan kita. Nah, kemudian yang berikut, yang keenam adalah partner yang diajak kerjasama. Ada pihak-pihak tertentu yang kita harus mengajak untuk kerjasama. Misalnya toko-toko pertanian. Nah, ini kita harus berusaha untuk bekerja sama dengan mereka dengan tujuan bahwa kita bisa mendapatkan harga-harga pakan itu yang di bawah normal. Kemudian yang ketujuh, personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Nah, seperti kita ya, Anda pasti ketika nanti Anda berwirausaha sendiri dan komoditi perusahaan Anda itu sudah mulai berkembang besar, maka Anda perlu orang-orang, manusia, itu sumber daya itu untuk membudidayakan ikan konsumsi. Tetapi harus orang-orang yang Anda percaya. Jika tidak, maka perusahaan Anda bisa merugi. Kemudian jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Ini juga harus dipertimbangkan. Ketika direncanakan modal harus 1 juta, tetapi ketika diharapkan itu 1 juta, ketika dalam pelaksanaan hanya bisa memenuhi 500.000, maka kita harus mengurangi jumlah komoditi kita. Nah, artinya kita kurangi jumlahnya sehingga mengirit modal. Jika tidak, maka perusahaan kita tidak bisa jalan. Yang berikut adalah peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Peralatan misalnya air, ya, mesin ya, untuk penyedot air ya, atau terpal. Ya, kalau misalnya kita menggunakan kolam terpal, kolam serok-serok, ya, itu diperhatikan semua. Keranjang sortir, ya. Nah, itu untuk karena kita di sini pembudidayaan pembesaran ikan, maka ikan-ikan yang sudah besar harus disortir. Kemudian yang terakhir adalah penyebaran promosi. Nah, jangan lupa ya, sumber daya yang kita butuhkan yang pertama adalah salah satunya adalah pasar. Maka salah satunya adalah penyebaran promosi. Yang perlu direncanakan adalah penyebaran promosi. Penyebaran promosi ini kalau di era sekarang sangat mudah karena adanya media-media massa, internet, Facebook, WA, dan Instagram itu bisa dimanfaatkan untuk promosi budidaya Anda atau perusahaan. Demikian ada sekitar 10 ya perencanaan, maka Anda coba memperhatikan, dipelajari, simak baik-baik materinya dengan tema pembudidayaan ikan konsumsi. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Tugasnya akan menyusul ketika pertemuan kali berikut ya. Jadi kita lanjut pertemuan kali berikut dulu, baru Pak Guru kasih tugas. Jadi untuk hari ini Anda belajar saja dulu dari video ini, nanti minggu depannya baru Pak Guru berikan tugasnya ya. Sekian, mungkin waktu kita terbatas hanya 15 menit, maka kalau ada yang mau bertanya silakan ketik di kolom komentar supaya Pak Guru memberikan penjelasan melalui kolom komentar atau membuat video pembelajaran. Oke, sekian dulu, selamat siang, selamat belajar.